Terima kasih. Nama saya Theo Mangape dari Jemaat Mepoko Aso. Saya sangat bersyukur dan terima kasih pada Tuhan bahwa Bapak sering saya lihat di YouTube, tetapi sekarang baru saya lihat aslinya. Bukan karena secara kebetulan, tapi ini adalah semua adalah karena rancangan Tuhan, sehingga kita boleh dipertemukan. Pertanyaan saya begini, Pak. Sudah dijelaskan tentang konsep-konsep dosa, konsep penebusan, konsep keselamatan, dan Bapak tunjukkan semua ayat-ayat yang mendukung tentang konsep-konsep itu. Kami sudah paham semua itu, khususnya untuk konsep dosa, dan itu salah satu konsep dosa yang kami baca di dalam Perjanjian Lama, yaitu dari Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayatnya yang kelima. Di situ konsep dosa Bapak sebutkan tadi. Tetapi setelah saya baca terusnya di ayatnya yang ke-6, ada satu ayat di situ yang sangat mengganjal saya. Tolong Bapak jelaskan secara alkitabiah, karena kami ini adalah sangat awam mengenai pengetahuan Alkitab. Bahwa setelah manusia berbuat dosa banyak, maka menyesallah Allah menciptakan manusia itu. Ini menyesal yang menjadi tanda tanya besar bagi saya tidak paham itu. Boleh saya lanjut ayat kedua, Pak? Pertanyaan kedua, Pak. Satu dulu. Habis saya jawab baru lanjut. Ya, terima kasih, Pak. Tuhan menyesal. Menurut Kejadian 6 ayat 6, lalu menyesallah Tuhan. Kita aneh ya. Kok Tuhan kok menyesal? Orang yang menyesal itu biasa orang tidak tahu apa yang terjadi di depan. Saya tidak tahu, saya maju, ternyata kena batunya, saya nyesal. Mana mungkin Tuhan yang Maha Tahu bisa menyesal? Sebelum saya jelaskan itu, mari kita lihat 1 Samuel 15 ayat 11. 1 Samuel 15 ayat 11. Aku menyesal karena aku menjadikan Saul raja. Tuhan menyesal karena Tuhan jadikan Saul raja. Ini kita omong pasal 15 1 Samuel ayat 11, aku menyesal. Sekarang dalam pasal yang sama, lihat ayat 29. 1 Samuel 15 ayat 29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan dia tidak tahu menyesal, sebab dia bukan manusia yang harus menyesal. Tadi ayat 11, aku menyesal. Sekarang ayat 29, yang mulia tidak tahu menyesal. Dia bukan manusia yang menyesal. Sekarang ayat 35. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, dan Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena menjadikan Saul raja. Dalam satu pasal, ayat 11 bilang Tuhan menyesal, ayat 29 Tuhan tidak tahu menyesal, ayat 35 Tuhan menyesal lagi. Kayaknya ini Alkitab bertentangan ya? Tidak. Begini, di dalam Alkitab itu ada satu, kalau kita studi lebih dalam soal bahasa Alkitab, itu ada satu bahasa Alkitab yang disebut sebagai bahasa antropomorfis. Antropomorfis itu dibagi dari dua kata, anthropos itu manusia, morphe itu gambar. Jadi antropomorfis itu artinya digambarkan seolah-olah manusia. Sekarang, saudara percaya Tuhan Allah itu maha hadir? Apa artinya maha hadir? Hadir di mana-mana. Tuhan ada di langit? Tuhan ada di bumi? Maka Tuhan perlu turun dari langit ke bumi atau tidak? Tidak perlu. Kenapa? Karena dia di langit dan di bumi juga kok. Dia tidak perlu turun. Tapi coba lihat Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun. Seolah-olah dia hanya di atas tidak di bawah. Jadi sekarang turun. Nah, ini Allah digambarkan seolah-olah dia manusia. Maka ini disebut bahasa antropomorfis.
Yeremia 3 ayat 7. Pikirku, ini Tuhan pikir ya. Pikirku sesudah melakukan semua ini dia akan kembali padaku. Tapi dia tidak kembali. Tuhan bilang, saya kira setelah dia begitu dia akan kembali. Ternyata tidak kembali. Berarti Tuhan salah duga ya. Tuhan salah memperkirakan. Mana mungkin Tuhan salah memperkirakan. Ini disebut bahasa antropomorfis. Allah digambarkan seolah-olah dia manusia. Sekarang mari kita lihat lagi. Kejadian 18. Kejadian 18 ayat 17. Tuhan mau hukum Sodom dan Gomora ini. Tapi Tuhan lagi timbang-timbang. Lalu dia bilang, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan pada Abraham apa yang aku hendak lakukan ini? Tuhan kayak timbang-timbang. Kira-kira saya kasih tahu Abraham atau tidak ya? Masa Tuhan pakai pertimbangan-pertimbangan model begitu? Tidak mungkin lah Tuhan Maha tahu. Nah kalau begini, ini kan pikiran manusia. Maka Tuhan sedang digambarkan sebagai manusia. Itu bahasa antropomorfis. Nah yang menyesal itu kan cuma manusia, Tuhan tidak. Maka yang mulia dari Israel tidak tahu menyesal. Tapi kenapa ada ayat-ayat yang mengatakan dia menyesal? Itu bahasa antropomorfis. Mengapa bahasa antropomorfis dipakai? Supaya menolong kita untuk memahami maksud Allah. Sekarang Bapak, kalau Bapak punya anak kecil ya, mau suruh dia, anak baru umur 2 tahun, 3 tahun, suruh makan. Ayo adek, mam. Oh ini Bapak ini tidak tahu bicara ya? Oh tidak, Bapak bisa bicara. Hanya untuk menyesuaikan diri dengan anak 2-3 tahun ini, Bapak terpaksa menggunakan bahasa anak-anak supaya anak itu bisa mengerti. Kalau Alkitab bicara Tuhan dalam bahasa Tuhan, tidak ada manusia bisa mengerti Tuhan. Makanya digunakanlah dalam Alkitab bahasa antropomorfis supaya manusia bisa dapat gambaran tentang Tuhan. Jadi itu kalau saudara ketemu yang aneh-aneh begitu, itu namanya bahasa antropomorfis. Ya.